Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kembali kita dapat dipertemukan di majlis ilmu ini, melanjuti kajian-kajian kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semoga kita tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai surah urutan ke-6 sesuai dengan susunan surah-surah dalam Al-Quran. Itulah surah Al-An'am. Surah Al-An'am merupakan surah Makkiyah, diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi berhijrah. Bagaimana surah yang terdiri dari 165 ayat ini punya keistimewaan. Pada umumnya surah-surah panjang itu diturunkan secara berangsur-angsur. Surah Al-Baqarah saja sebagai contoh turun dalam periode kurang lebih 10 tahun. Tapi surah Al-An'am 165 ayat, sebagaimana beberapa riwayat menyebutkan surah ini turun sekaligus di satu malam dengan 165 ayat di dalamnya. Bahkan dikatakan dalam riwayat tersebut turun membawa surah ini 70.000 malaikat. Ini adalah salah satu dasar yang menggambarkan kepada kita betapa surah ini istimewa. Bagaimana satu surah 70.000 malaikat mendampingi pemimpin para malaikat. Itulah malaikat Jibril menghantarkan surah dengan 165 ayat sekaligus. Dan ini merupakan surah Makkiyah terpanjang. Karena kalau kita cerita surah Makkiyah pada umumnya pendek-pendek. Juz 30 hampir didominasi surah Makkiyah. Dari awal pembahasan kita Al-Baqarah Madaniyah, Ali Imran Madaniyah, ya, An-Nisa Madaniyah. Bahkan jumpa kita yang terakhir tentang Al-Maidah juga Madaniyah. Seakan-akan ini adalah pembahasan surah Makkiyah pertama di antara surah-surah yang panjang di dalam Al-Quran. Apa arti Al-An'am? An'am bentuk jamak dari kata na'am. Na'am artinya binatang ternak. Dalam bahasa Arab tidak disebut binatang ternak kecuali dari 3 jenis binatang. Masuk di situ unta, masuk di situ sapi dan lembu, masuk di situ kambing, domba dan sejenis dengannya. Jadi enggak masuk di situ walaupun orang beternak ayam atau beternak bebek, tapi kata an'am tidak meliputi. Ketika disebut kata an'am, maka maknanya adalah di sini pertama unta, kemudian sapi, dan kemudian kambing.
Tentunya bukan hanya di surah ini Allah bercerita tentang binatang ternak. Allah banyak bercerita di surah Al-Baqarah cerita tentang sapi. Di surah-surah lain khususnya surah Al-An'am Allah cerita juga tentang surah An-Nahl maksud saya, tentang kuda, tentang sapi, tentang kambing. Tapi kenapa kemudian di surah ini secara spesifik Allah namakan dengan surah Al-An'am? Ini tak lepas dari konteks pembahasan dalam surah ini. Kita tahu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ternyata banyak sekali keyakinan dan adat istiadat orang Arab jahiliyah yang punya keterkaitan dengan binatang ternak. Jadi dalam kebiasaan mereka, unta betina kalau beranak dua, kemudian akan diberikan tanda di telinganya. Mereka namakan unta ini dengan nama tertentu, tak boleh ditunggangi, tak boleh dibuat beban. Seakan-akan aturan-aturan yang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat Arab itu mereka dapatkan instruksinya dari Tuhan. Begitu juga kalau ada jantan dari unta mampu membuahi banyak betina dan dapat anak yang sekian, maka dibuat nama khusus untuk yang jantan tersebut, sehingga yang memilikinya tak boleh menjualnya, tak boleh menungganginya, dan tak boleh mempekerjakan unta tersebut sebagaimana unta-unta yang lain. Disinilah Allah Subhanahu wa taala dalam konteks surah Al-An'am ingin mempertanyakan kepada orang-orang Arab yang mana mereka mengaku kami buat adat dan kebiasaan ini sumbernya dari Tuhan. Allah mengatakan, ada enggak aku suruh? Dari mana kalian buat kebiasaan-kebiasaan yang kalian namakan itu bersumber dariku, kata Allah, sedangkan aku tak pernah perintahkan. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana penyimpangan dalam beragama ketika kita bukan sekedar mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi juga ketika kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bahkan lebih dari itu, mengada-adakan apa yang enggak pernah Allah perintahkan. Disinilah menarik untuk kita kaji dalam surah Al-An'am ini. Jemaah rahimakumullah, surah Al-An'am dalam beberapa literatur kitab-kitab tafsir dinamakan juga oleh sebagian ulama dengan sebutan suratul hujjah. Hujjah artinya argumen. Surah ini adalah surah argumen. Kenapa? Dari begitu banyak 114 surah dalam Al-Quran, tidak ada satu pun surah yang di dalamnya terdapat dialog dan debat serta argumen-argumen logis yang bisa mematahkan segala retorika lawan debat sebagaimana kita temui pada surah Al-An'am. Maka ini surah menjadi wajib bagi siapa yang mau membela agama lewat jalur debat. Hendaklah dia belajar dari surah Al-An'am ini bagaimana pondasi dalam berdebat. Karena dalam agama kita enggak disuruh sekedar berdebat, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak debat dengan cara yang lebih baik. Ketika kita berdebat tanpa dipersenjatai dengan argumen yang kuat, berapa banyak orang justru kalah debat dan menjadi sebab terhalangnya sampai hidayah kepada orang yang seharusnya tertuntun untuk sampai kepada kebenaran Islam. Maka dari itu kita temukan cukup panjang porsi yang ada dalam surah Al-An'am ini
cerita tentang sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti kita akan masuk ke pembahasan bagaimana kisah Ibrahim di surah ini secara global. Namun seperti saya katakan tadi, surah ini adalah suratul hujjah. Makanya salah satu keistimewaan dalam surah Al-An'am tak kita temukan di surah lain. Surah ini adalah surah dengan kata-kata qul paling banyak. Kita akan temukan belasan ayat diawali dengan kata-kata qul. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul. Seakan-akan penggunaan kata qul dalam surah ini menggambarkan ketika Nabi Muhammad SAW berdebat dengan orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dimenangkan Allah. Kenapa? Bukan sekedar lewat takdir, tapi Nabi diberikan hujjah, diberikan argumen yang begitu kuat. Seakan-akan Allah yang mendikte Nabi untuk mengatakan sebagai jawaban atas tudingan dan tuduhan orang-orang kafir yang ditujukan kepada Islam. Jadi kata-kata qul di sini menggambarkan kepada kita Nabi Muhammad pun ketika berdebat, semua apa yang diucapkan Nabi dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting sekali orang mau berdebat, ya. Di sini bukan hanya dia kuasai ilmu, namun di sisi lain dia perlu bermohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kepadanya, dibukakan kepadanya pintu-pintu argumen yang dengannya kita bisa mematahkan segala dalil dan argumen-argumen yang digunakan oleh lawan. Jamaah rahimakumullah. Surah Al-An'am diawali dengan ayat pembuka yang diawali dengan kata-kata Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir tetap, walaupun Allah sudah ciptakan cahaya, mereka tetap saja mempersekutukan Allah. Di dalam Al-Quran dari 114 surah ada 5 surah yang diawali dengan kata-kata Alhamdulillah. Dan surah Al-An'am satu di antara yang 5. Dan setiap surah yang diawali dengan kata-kata Alhamdulillah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan isi surah yang diawali dengan kata Alhamdulillah selalu menjabarkan dengan terperinci betapa banyak sekali kebaikan, anugerah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling utama yang Allah ingatkan di sini adalah nikmat penciptaan langit dan bumi. Mau cerita nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat harta ataupun nikmat-nikmat lain, itu semua tidak ada nilainya kalau kita tak pernah ada. Seakan-akan nikmat penciptaan adalah kunci dari segala nikmat. Kalau kita punya uang, ada enggak gunanya uang kalau kita enggak pernah ada? Enggak. Uang menjadi berharga ketika kita sudah diciptakan. Anak menjadi nikmat kalau kita sudah diciptakan. Tapi kalau kita pun tak pernah diciptakan, maka enggak ada nikmat yang lain. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana nikmat penciptaan ini dan dijadikan nikmat penciptaan ini landasan kenapa kita harus menyembah Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian karena dialah yang telah menciptakan kalian. Jamaah rahimakumullah. Ayat
seterusnya memerincikan kepada kita satu persatu bentuk nikmat Allah. Namun yang paling menarik adalah kita melihat setelah Allah jabarkan begitu banyak nikmat-nikmat, sampai Allah sebutkan di antara nikmat-nikmat itu nikmat diutusnya seorang nabi dan diturunkannya kitab suci. Diutus Nabi Muhammad, ini bagian dari nikmat yang perlu disyukuri. Diutus seorang rasul dan nabi dari jenis kita. Bayangkan kalau rasul terakhir dari golongan jin, macam mana kita menjadikan rasul yang seorang jin sebagai teladan dalam kehidupan. Begitu juga kalau sekiranya rasul terakhir itu dari golongan malaikat. Malaikat tak makan, malaikat tak minum, kita suka makan, kita suka minum. Malaikat tak menikah. Bagaimana kemudian seorang rasul dari golongan malaikat dijadikan sebagai teladan? Walaupun demikian, di sini muncul perdebatan pertama antara Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy, ketika orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan, kalau Allah mengutus seorang Rasul, kenapa kau yang dipilih? Banyak lebih kaya daripada engkau, banyak lebih terpandang dari engkau. Kok kau Muhammad yang dipilih Tuhan? Sekiranya Tuhan mengutus seorang malaikat menjadi nabi, kami mungkin beriman. Tapi karena yang diutus seorang anak yatim macam kau, maka kami enggak beriman. Karena kami merasa kami lebih pantas jadi nabi daripada engkau. Nah, disinilah bagaimana Nabi Muhammad diajarkan Allah argumentasi. Kalau berhadapan dengan kelompok yang menyerang Nabi dari sisi kepantasan Nabi untuk menjadi seorang utusan Allah, dikatakan dalam surah Al-An'am, sekiranya malaikat pun kami utus sebagai seorang rasul, pasti malaikat itu perlu menjelma tetap menjadi seorang manusia. Kalau malaikat berdakwah tetap dalam wujudnya sebagai malaikat, ya mungkin banyak orang takut juga untuk melihat bagaimana malaikat mencontohkan apa yang menjadi bagian dari syariat. Ini yang digambarkan di awal surah Al-An'am terkait dengan kepantasan Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian digambarkan walaupun Nabi sudah menjawab dengan argumentasi yang cukup kuat, namun tetap Nabi Muhammad dan risalahnya dijadikan bahan olok-olokan. Seakan-akan apa? Beginilah memang sunnatullah. Setiap orang mengajak kepada kebenaran di tengah masyarakat yang sudah rusak, tetap orang yang mengajak pada kebenaran tak akan lepas dari selangan, makian, cacian, bahkan olok-olokan dari orang-orang yang menolak dakwahnya. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh rasul-rasul yang sudah kami utus sebelum engkau Muhammad, mereka juga mendapatkan olok-olokan, sehingga turunlah azab kepada mereka yang mengolok sebagai balasan atas olok-olokan mereka. Tak cukup sampai di situ. Setelah turun ayat ini, dibalas lagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau betullah kau utusan Tuhan, segerakanlah turun azab untuk kami. Kau bilang yang perolok dapat azab, kami nunggu tak turun-turun juga azab. Lantas kemudian turun ayat yang mengajarkan kepada Nabi, sampaikan kepada mereka, yang ngatur turun azab bukan aku tapi Allah. Allah lah yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat, sehingga azab yang menjadi hukuman bagi mereka yang mendustakan agama itu dapat terwujud. Jamaah rahimakumullah, kita lihat setelah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kebesarannya, berpindah pembahasan surah kepada potret dahsyatnya hari kiamat. Tentunya ini merupakan bagian dari tema umum yang kita temukan
hampir di semua surah-surah yang turun di Mekah. Semua surah Makkiyah pasti ada cerita tentang kiamat. Karena memang inilah faktor paling penting yang membuat iman itu tumbuh. Ketika kita diyakinkan hidup ini sementara dan apapun yang kita perbuat di dunia ini akan datang momen kita dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana wa yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum tazumun. Ketika kami kumpulkan semua manusia setelah mereka dihidupkan kembali di padang mahsyar, Allah berkata kepada semua manusia yang di dunia berbuat syirik, panggillah Tuhan-Tuhan sembahan kalian selain Allah supaya mereka bisa bantu kalian di sini. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Semua yang berbuat syirik di dunia memelas ampunan dan kasihan dari Allah dengan mereka mengatakan, demi Allah, ya Allah, kami sikit pun tak mempersekutukan Engkau. Disinilah Allah berkata, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka yang dulu dengan begitu vulgar mengatakan kami tak percaya sama Allah, kami sembah selain Allah. Nanti di padang mahsyar mereka mendustakan apa yang mereka ucapkan sendiri ketika di dunia. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan lagi secara khusus setelah potret orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, lebih spesifik lagi Allah menceritakan potret orang yang diberdirikan di depan pintu neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzib bi ayati rabbina wa nakun minal mu'minin. Seandainya kaum Muhammad, kata Allah, melihat nanti pada hari kiamat, di saat para penghuni neraka diberdirikan di depan pintu neraka, semua mereka berkata, seandainya kami bisa balik ke dunia, tentu kami tak akan mendustakan ayat-ayat yang dibawa Muhammad, serta kami akan jadi orang-orang yang beriman. Ini potret penyesalan. Dan tentunya tidak ada penyesalan kecuali kebanyakan datangnya terlambat. Ya, di momen itulah Allah Subhanahu wa taala tampilkan semua yang tersembunyi dan Allah gambarkan tipologi manusia yang tak yakin akan adanya hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Makanya dikatakan di sini, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugilah siapa? Orang-orang yang mendustakan datangnya momen setiap hamba diperjumpakan kembali dengan Tuhannya. Jadi manusia itu akan baik ketika tidak pernah lekang dari memori dan ingatannya, aku akan berhadapan nanti sama Allah. Kalau aku buat yang tak baik, apa yang aku jawab kalau Allah bertanya? Makanya orang hebat bukan orang yang mempersiapkan sekedar jawaban ketika ditanya penyidik KPK. Nah, bukan itu orang hebat. Tapi orang yang hebat adalah apapun yang mau dia buat, udah dia siapkan jawaban. Kalau Allah tanya nanti apa jawabanku? Di saat mungkin di dunia, ya kadang-kadang tak perlu mulut berbicara, kadang-kadang uang berbicara. Kalau dikasih duit tak banyak lagi tanya. Tapi di akhirat mungkin gak disogok. Jamaah rahimakumullah. Disinilah potret gambaran betapa ayat ini menggambarkan kepada kita potret hari kiamat yang tentunya bagi orang-orang yang bertakwa selalu menghadirkan momentum itu dalam pikirannya. Jamaah rahimakumullah. Setelah bercerita tentang hari kiamat, khususnya gambaran apa yang akan diterima
oleh mereka yang mendustakan risalah para nabi. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di sini bagaimana potret sosok Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang disebut dengan bapak tauhid, seorang nabi yang dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Digambarkan di ayat ini, beliau adalah potret pribadi yang sangat ahli dalam berdebat, untuk menggunakan debat itu sebagai jalan meyakinkan lawan debat untuk beriman kepada Allah. Kita lihat Al-Quran banyak sekali mengabadikan potret Ibrahim. Ada surah Quran namanya surah Ibrahim, tapi kisah Ibrahim tersebar di banyak surah. Ada debat Ibrahim dengan Namrud di surah Al-Baqarah, ketika Namrud mencoba berdebat dengan Ibrahim. Di saat Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan, Namrud pun bilang, aku pun bisa juga. Diambilnya tahanan satu, dibunuhnya, tengok ku matikan ini. Diambilnya tahanan yang lain dan dia ampuni, lantas dia katakan, sudah ku hidupkan dia. Tapi Ibrahim tak mau berdebat kusir dengan Namrud. Dia alihkan topik perdebatan dengan mengatakan, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur. Kalau kau Tuhan, coba terbitkan dari sebelah barat. Lihat bagaimana logika Ibrahim memainkan peran penting dalam membungkam lawan debat. Ini contoh kecil hebatnya Ibrahim dalam berdebat. Kebanyakan perdebatan zaman sekarang, perdebatan yang justru miskin argumen, tapi kaya akan intonasi suara yang berteriak. Ya, makin habis dalilnya, makin besar suaranya. Nah, ini tanda debat itu akan berakhir dengan debat kusir. Tapi bagaimana surah Al-An'am ini menggambarkan salah satu metode debat Ibrahim paling hebat. Saat Ibrahim harus berhadapan dengan masyarakat yang semuanya itu kafir, Ibrahim dengan cara seperti berdialog dengan dirinya sendiri, padahal itu adalah caranya membungkam lawan debat. Ibrahim berkata, ketika kulihat malam, ku tengok bintang-bintang, mungkin ini Tuhan, katanya. Tempatnya tinggi di langit, begitu cantik, begitu indah, berarti bintang inilah Tuhan. Tapi saat kulihat ke samping, ada bulan lebih besar daripada bintang, ngapain sembah yang kecil kalau ada yang besar? Maka Ibrahim pun berkata, kalau gitu biar bulan ini jadi Tuhanku. Tapi seketika bulan pun kemudian terbenam dengan terbitnya fajar, kemudian terbitnya matahari. Ibrahim berkata, ya ngapainlah kita sembah yang kecil kalau ada yang lebih besar. Ini matahari lebih besar ini, berarti matahari lah lebih pantas jadi Tuhan. Namun ketika matahari pun terbenam di waktu maghrib, Ibrahim berkata, berarti bintang, bulan, matahari sama-sama nggak bisa dijadikan Tuhan tuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hanya menghadapkan wajahku kepada siapa? Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Untuk apa menyembah yang makhluk kalau dia pun diciptakan? Ini cara Ibrahim berdialog dengan dirinya sendiri untuk menyadarkan lawan debatnya. Di saat orang-orang ketika itu ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah bintang, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah patung, seakan-akan Ibrahim mengatakan, untuk apa sembah yang nggak bisa memberikan manfaat? Bukan hanya untuk diri kalian, bahkan untuk dirinya sendiri. Lihat bagaimana tatkala Ibrahim menghancurkan patung-patung yang begitu banyak yang disembah, saat para penyembah patung kembali kepada tempat ibadah mereka, mendapati Tuhan yang mereka sembah sudah hancur lebur, disisakan satu patung yang paling besar. Mereka berkata, pasti yang rusak ini Ibrahim nih.
Tapi Ibrahim tidak kalut menghadapi argumentasi yang begitu berat dari mereka. Justru Ibrahim berkata, kok tanya saya? Tanyalah yang besar itu. Orang kapaknya pun di leher dia. Di saat orang-orang mengatakan, bagaimana kami nanya sama benda mati? Tahunya kalian benda mati itu. Untuk apa kalian sembah? Ini adalah bentuk argumen yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat, dasarnya akal yang sehat sejalan dengan syariat yang lurus. Gak ada pertentangan antara ajaran agama yang benar dengan tuntunan akal yang sehat. Kenapa? Karena kedua-duanya bersumber dari sumber yang satu. Akal yang sehat diciptakan Allah, syara yang benar diturunkan Allah. Maka nggak mungkin dua hal yang sama-sama bersumber dari Allah. Justru kita temukan kontradiksi di antara keduanya. Jamaah rahimakumullah. Di antara hal yang paling menarik, kalau kita perhatikan dalam surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surah ini apa yang dikenal dalam kitab-kitab suci terdahulu dengan al-wasaya al-ashar, 10 of commandment, 10 wasiat Tuhan. 10 wasiat Tuhan kepada Bani Israel yang disebutkan dalam Taurat. 10 wasiat Tuhan yang juga dibawa oleh Isa Al-Masih di dalam Injil. Dan untuk menggambarkan Taurat yang benar, Injil yang benar, bersumber dari sumber yang sama yang menurunkan Al-Quranul Karim. Di surah Al-An'am Allah abadikan juga 10 wasiat Tuhan untuk menggambarkan kepada kita, kalian mengingkari Quran ini dari Allah. Kalau kalian ingkari, kenapa isinya sama dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang kalian temukan dalam Taurat dan Injil? Makanya kalau kita perhatikan, ini cukup menarik. Di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 wasiat Tuhan yang salah satu isinya apa? Pertama, larangan berbuat syirik, larangan membunuh, larangan berzina, larangan main judi, larangan kalau kita perhatikan termasuk di situ mencurangi timbangan. Maka dari itu kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Al-An'am ini, wa hadza siratu rabbika mustaqima, inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Jadi kalau mau tahu mana ajaran agama yang lurus, ya dalam Al-Quran. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus, dan garis yang lurus adalah garis yang terpendek yang menghubungkan di antara dua titik. Kalau ada dua titik kita mau hubungkan, maka garis yang paling pendek adalah garis yang paling lurus menghubungkan dua titik. Jalan yang lurus adalah jalan tersingkat yang bisa menghantarkan seorang hamba sampai kepada Tuhannya. Kalau kita tak mengikuti jalan yang lurus, mungkin sampai kepada Tuhan, tapi setelah terputar dulu, singgah kemana, singgah kemari, belum tentu juga, tak ada jaminan kita sampai kepada tujuan akhir yang ingin kita tuju. Namun bagaimana jalan yang lurus ini adalah jalan tersingkat. Nah, di sini kita lihat di ayat ke 151, 10 wasiat Tuhan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan Muhammad, kemari kalian agar kubacakan untuk kalian apa-apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini juga ada dalam Taurat dan Injil.
Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak gara-gara miskin. Kemudian wala taqrabul fawahish. Jangan dekati zina. Wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bil haq. Jangan bunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Wa uful kaila wal mizan. Penuhilah timbangan dan takaran. Kemudian wa idza qultum fa'dilu. Kalau ngomong maka berbicaralah dengan adil dan objektif. Wa bi ahdillahi aufu. Penuhilah janji kalian kepada Allah. Kemudian fattabi'uh, ikutlah jalan Allah. Wala tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan lain yang justru membuat kalian menyimpang dari jalan Allah. Ini adalah 10 wasiat Tuhan menggambarkan kepada kita intisari risalah tauhid yang dibawa oleh para anbiya. Apa yang dibawa Musa sama, menyeru kepada 10 pesan Tuhan. Apa yang dibawa Isa sama, menyeru kepada 10 pesan Tuhan. Apa yang dibawa Muhammad sama, diabadikan dalam surah Al-An'am ini. Mana 10 perintah Tuhan yang perlu untuk kita ikuti. Jamaah rahimakumullah. Salah satu keistimewaan surah Al-An'am, surah ini mengajarkan kepada kita prinsip penting dalam bertoleransi. Di antara ayat dalam surah ini Allah katakan, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kau hina Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena kalau kau hina Tuhan mereka, mereka balas dengan menghina Tuhanmu. Jadi Islam, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang di dalamnya tertera larangan ngejek Tuhan orang lain. Kita bisa tantang, ada enggak disebutkan dalam Bible larangan ngejek Tuhan orang lain? Kita bisa pastikan ada enggak di Weda atau Tripitaka atau kitab suci lain larangan ngejek Tuhan orang lain? Hanya dalam Quran dilarang. Jangan kau hina sesembahan kelompok lain. Kenapa? Walaupun kita enggak meyakini kebenaran Tuhan itu, tapi kalau kita buka pintu mengejek Tuhan mereka, mereka pun akan membalas dengan mengejek Tuhan kita. Ini kan menarik logika Al-Quran. Sama seperti hadis Nabi, ketika Nabi mengatakan, jangan kalian maki orang tua kalian. Sahabat berkata, mana ada orang maki ayah maknya Rasulullah? Yang kumaksudkan, kata Nabi, jangan kau maki ayah mak orang lain, karena kalau kau maki ayah mak orang lain, dia marah, lantas dia balas dengan maki ayah makmu, katanya. Jadi artinya apa? Ayat ini mengajarkan pada kita, kita bukan hanya memikirkan apa yang kita perbuat, tapi pikirkan konsekuensi dan akibat, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dari setiap apa yang kita buat. Sehingga neraca kebaikan dan keburukan itu dapat kita jaga dengan baik. Demikianlah bagaimana surah Al-An'am ini memberikan begitu banyak pembelajaran hujjah, argumentasi kepada kita, supaya kita kemudian menjadi pribadi muslim yang bukan hanya sekedar fanatik namun tidak memiliki landasan. Tapi bagaimana? Seorang perlu memiliki keyakinan yang kuat, tapi ketika keyakinannya dicoba oleh kelompok lain untuk digoyahkan dengan pertanyaan-pertanyaan penuh dengan syubhat, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan keraguan-raguan, kita perlu minimal memiliki jawaban dan argumentasi yang dapat memelihara akidah kita dari digoyah oleh berbagai isu-isu dan tuduhan tak mendasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita berikan kesempatan tanya jawab sebelum ditutup nanti ya dengan doa. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasan yang sangat mencerahkan, yang sangat memberikan pengertian. Pak Ustaz, ini terkait dengan surat An-Amal ini, ada yang suatu pertanyaan buat saya Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz katakan surat Al-Baqarah itu diturunkan selama 15 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Iya. 10 tahun. Kalau surat ini diturunkan Satu malam. Satu hari. Satu malam ya. Sekaligus. Dengan yang menurunkan itu 70.000 Malaikat. Ya. Saya sangat abstrak di benak saya, Pak Ustaz. Mungkin bisa diceritakan sedikit satu, Pak Ustaz, pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, Pak Ustaz, itu saat sampai kali yang kedua itu manusia itu dibangkitkan. Saya pernah pengajian. Itu yang dibangkitkan itu, mohon maaf saya tanya Pak Ustaz, apakah jasad yang seperti kembali seperti manusia atau arwahnya yang nanti dikumpulkan di badan masa? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi saya katakan di antara keistimewaan dan keutamaan surah ini diturunkan sekaligus. Artinya surah yang terdiri dari 165 ayat ini turun sekaligus dan turunnya di malam hari. Biasanya malaikat Jibril kalau menyampaikan ayat itu ada yang datang sendiri dengan berwujud manusia. Ada datang malaikat Jibril kadang-kadang menjelma menjadi wajah beberapa sahabat. Dan wajah sahabat Nabi yang paling sering dipinjam oleh Jibril ketika beliau turun menyampaikan wahyu, sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi Dihyah ini termasuk sahabat Nabi yang rupawan. Jadi malaikat pun tahu dia kalau mau jelma dipilihnya yang ganteng. Tak mau dia wajah yang jelek, ya, menggambarkan keutamaan. Nah, tapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, malam hari bayangkan Jibril pemimpin para malaikat turun. Tentunya termasuk Jibril ini menjelma jadi manusia. Tapi yang membawa turun surah ini dari langit dunia dikatakan 70.000 malaikat. Ini kan berarti satu hal yang begitu istimewa, karena malaikat tak bergerombolan kecuali ada satu hal besar. Seperti malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh. Rame-rame malaikat turun dari langit ke bumi, dari bumi naik ke langit. Ya, berarti menunjukkan apa? Tentang keutamaan surah ini. Seakan-akan ini surah yang sangat penting, yang isinya ada argumentasi menguatkan akidah Islam di periode Mekah yang banyak orang ketika itu imannya goyah akibat pertanyaan-pertanyaan, tuduhan-tuduhan, celaan-celaan yang cukup orang-orang yang imannya kuat saja yang bisa menghadapi itu semua. Nah, maka dari itu kita lihat ini terkait tadi dengan pertanyaan kedua. Agak ingatkan sedikit, terlupa saya. Oh ya, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, maka yang dibangkitkan adalah jasad dan ruh bersamaan. Jasad dan ruh. Jadi jasad yang sudah, kalau yang dibangkitkan hanya ruh, pasti nggak akan ditolak oleh orang-orang kafir. Karena ya jawaban Abu Lahab, Abu Jahal kepada Muhammad ketika dikatakan nanti kau akan dibangkitkan. Apa kata mereka? Masa daging yang udah terurai tanah, udah busuk, tulang-tulang sudah terurai, bisa hidup lagi? Berarti mereka mempersoalkan kebangkitan jasad. Ya. Dan tentunya jasad tanpa ruh tak akan disebut dengan nafs, tak akan disebut dengan manusia. Jadi penjelasannya bangkit di padang mahsyar ruh dan jasad bersamaan. Karena yang berbuat di dunia ruh dan jasad, maka yang menerima hukuman ruh dan jasad juga, untuk kemudian diadili, ya, sebelum masuk ke tahapan hisab, mizan dan lain sebagainya. Demikian. Baik, alhamdulillah. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.